Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Presiden Joko Widodo menyebut penyebab kelangkaan beras yang terjadi saat ini karena distribusi terganggu. Menurut Presiden, stok beras yang ada di Bulog masih cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Seperti diketahui, pasokan beras di sejumlah toko retail modern terpantau langka, bahkan ada yang kosong total. Kelangkaan diperparah dengan belum masuknya beras SPHP yang dikemas dan didistribusikan oleh Bulog. Sementara harga bahan pokok beras terus merangkak naik dan sulit didapatkan beberapa waktu belakangan. Berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional Bappenas pada 15 Februari 2024, harga rata-rata nasional beras premium mencapai Rp15.890 per kilogram. Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan hingga saat ini beras di Bulog stoknya masih cukup banyak, tetapi kini yang menjadi masalah adalah pendistribusian. Seperti salah satunya di Demak, Jawa Tengah yang distribusinya terhalang banjir. Presiden pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir dengan stok beras saat ini. Sebelumnya, Presiden juga telah memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk mengatasi kelangkaan beras dengan membanjiri stok yang ada serta memperbanyak jumlah produksi tanam padi. Ya, suplai itu karena memang panennya belum masuk. Yang dari produksi dipanen belum masuk ke pasar. Distribusinya juga terganggu di urusan banjir di Demak, di Grobogan itu mempengaruhi. Sementara itu pemirsa, hari ini bantuan pangan beras oleh pemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali disalurkan setelah berhenti sementara karena pesta demokrasi. Bantuan pangan tersebut diberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah, yakni keluarga penerima manfaat. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional mulai menyalurkan bantuan pangan beras mulai hari ini hingga Maret mendatang. Bantuan tersebut kembali disalurkan setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara pada 8 hingga 14 Februari 2024 untuk menghormati berbagai tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi. Bantuan pangan tersebut diberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah, yakni keluarga penerima manfaat atau KPM, dan merupakan bagian dari program intervensi pemerintah dalam menjaga stabilisasi pangan. Tercatat ada sebanyak 22 juta KPM yang mendapatkan beras sebanyak 10 kg yang diberikan setiap bulannya. Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi menyebut bahwa realisasi bantuan pangan beras yang telah disalurkan kepada sejumlah KPM hingga 7 Februari kemarin mencapai 185.000 ton. Sementara itu untuk program GPM selama Januari 2024 telah terlaksana sebanyak 429 kali yang tersebar luas di 85 kabupaten kota. Sedangkan di Februari, program GPM ditargetkan bisa terlaksana sebanyak 234 kali di 65 kabupaten kota dan dapat terus bertambah sesuai kolaborasi antara Bappenas dengan pemerintah daerah. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Presiden Joko Widodo membuka pameran otomotif Indonesia International Motor Show atau IIMS di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Presiden menekankan bahwa mobil listrik akan menjadi masa depan industri otomotif Indonesia. Presiden Joko Widodo membuka pameran Indonesia International Motor Show 2024 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Salah satu yang dipamerkan di IIMS 2024 adalah kendaraan listrik. Dalam pernyataannya kepada wartawan usai pembukaan, Presiden Jokowi menegaskan bahwa kendaraan berbasis listrik merupakan masa depan industri otomotif Indonesia. Ya, saya kira ini memang masa depan otomotif Indonesia itu ada di mobil listrik karena kita memiliki bahan baku nikel dan yang lainnya. Terkait dukungan terhadap pengembangan ekosistem kendaraan listrik, Presiden mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mendorong pengurangan pajak pertambahan nilai bagi produk kendaraan listrik. Sebelumnya, pada tahun 2023, pemerintah juga telah mengeluarkan mengenai pemberian insentif bagi kendaraan listrik. Sementara belum, tapi kita akan sudah mendorong
dengan pengurangan PPN, saya kira ini akan mendorong penjualan dan nanti baliknya mendorong ke produksi di pabrik-pabrik electric vehicle yang ada di Indonesia. Saya kira arahnya ke sana. Agar kita nanti bisa bersaing dengan negara-negara lain. Kalau semua lokal konten sudah, baterainya sudah, saya kira kita akan kita lihat nanti kita akan bisa bersaing dengan negara lain. Pemirsa, usai jeda, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi mitigasi Kemenkes tekan penyebaran KLB polio. Sesaat lagi.